Halo semuanya, selamat malam. Hai, saya Zakwan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Pembukuan dan pencatatan. Setiap perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur. Secara umum, sistem pencatatan aktivitas suatu usaha dinamakan akuntansi, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sanksi, pembukuan, dan pencatatan. Terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan, dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan, dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa sebesar 10 juta rupiah. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan, kewajiban, perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pilar-pilar penegakan hukum pajak yaitu tax enforcement, diantaranya adalah pemeriksaan pajak atau tax audit, penyidikan pajak atau tax investigation, dan pengeringan pajak tax college. Oke, sedikit menambah materi dengan pemahaman saya sendiri. Saya juga akan menjelaskan pilar penegakan hukum mempunyai empat buah latar belakang falsafah, yaitu satu, retribution. Retribution sebagai falsafah tertua dengan semboyan an eye for an eye berbasis balas dendam. Nerapi dan dana harus membayar hutang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Dua, deterrence yang bertujuan bahwa pemberian hukuman berfungsi sebagai contoh yang akan menghalangi mereka yang berniat melakukan kejahatan atau general deterrence, dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat perbuatan pidana lainnya, specific deterrence. Yang ketiga, incapacitation, pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat sehingga mereka tidak akan lagi merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya. Yang keempat, rehabilitation yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan. Menurut ahli perpajakan Mardiesmo, dalam bukunya dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang KUHP, sedangkan pengertian penyidik sendiri dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi pajak. Sanksi pajak berdasarkan Pasal 7 UU KUP No 8 tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, di mana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 8 tahun 2007 masing-masing yang berbunyi 1. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
Untuk surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Terima kasih semua. See you again. Goodbye.